Good afternoon everyone. Sekarang kita akan belajar mengenai Kingdom Animalia. Ini chapter yang terbaru setelah kita mempelajari Kingdom tumbuhan sebelumnya. Sekarang kita masuk yang chapter baru yaitu Kingdom Animalia atau dunia hewan. Adapun indikator untuk materi ini adalah setelah mempelajari chapter ini, kalian akan bisa menyebutkan ciri-ciri umum dari Animalia, menjelaskan dasar pengelompokan Kingdom Animalia, menjelaskan ciri-ciri yang terdapat pada masing-masing film, membedakan ciri morfologi, struktur anatomi berbagai hewan avertebrata dan vertebrata, dan yang terakhir adalah memberikan contoh peranan-peranan hewan avertebrata dan vertebrata bagi kehidupan. Adapun istilah-istilah yang akan sering muncul di Kingdom Animalia adalah dorsal, ventral, anterior, posterior, dan lateral. Kalian bisa lihat artinya masing-masing. Oke, adapun ciri dari Animalia yang pertama adalah organisme eukariotik. Ciri yang kedua bersifat multiseluler. Yang ketiga tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Ini yang membedakan antara Animalia dengan Plantae. Dan yang keempat bersifat heterotrof. Dan ciri yang terakhir adalah Animalia itu bergerak bebas untuk survive dan mencari makanan. Adapun pengelompokan dari hewan berdasarkan lapisan embrionalnya itu ada dua. Yang pertama berdasarkan diploblastik, yang artinya adalah dua. Berarti lapisan tubuhnya itu hanya memiliki endoderm dan ectoderm. Kalian bisa lihat di gambar ini. Mana yang ini yang ectoderm dan ini yang endoderm. Dan untuk yang kedua ada dia namanya triploblastic tree, yang artinya 3, berarti dia memiliki 3 lapisan, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Endoderm itu berarti dia bagian yang paling dalam, meso itu tengah ini, dan yang paling luar adalah ectoderm. Jadi yang membedakan antara diploblastik dan triploblastik yaitu ada atau tidak adanya mesoderm. Ini berdasarkan lapisan embrional atau lapisan tubuhnya. Untuk pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan simetri tubuh, arti dari simetri tubuh di sini adalah ketika kita membelah atau memotong tubuh dari hewan itu, dia disebut dengan simetri. Kalau dia asimetri, ini berarti ini contohnya dia yang asimetri. Ketika kita memotong ini, ketika kita potong mau dari samping atau atas, dia tidak akan memiliki ukuran tubuh yang sama. Itu untuk asimetri. Untuk dia simetri bilateral, ketika kita membelah dari hewan ini, kanan dan kirinya akan memiliki ukuran yang sama besar. Dan untuk simetri radial, ketika dia dibelah, bagian yang kanan kiri semuanya dari atas ke bawah dia akan memiliki ukuran yang sama besar. Ini contohnya bisa kita lihat dari cumi-cumi. Kalau untuk simetri bilateral, contohnya adalah udang. Berdasarkan kerangka tubuh itu ada dua, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Exo artinya berarti dia itu rangka luar, dan endo itu berarti rangka dalam. Ini untuk contohnya. Berdasarkan rongga tubuh atau sering juga disebut dengan solom, itu ada 3. Yang pertama adalah asolomata, berarti A berarti tidak, berarti dia tidak memiliki rongga tubuh. Di sini contohnya itu pada cacing pipih. Berarti dia itu tidak memiliki rongga tubuh. Dan yang kedua ada pseudosolomata, berarti ini memiliki rongga semu. Disebut semu berarti itu tidak terlalu jelas, tidak terlalu nyata, tapi sudah mulai ada. Dan yang terakhir ada solomata. Hewan ini sudah memiliki rongga tubuh yang nyata. Bisa kalian lihat di sini. Contohnya pada cacing gilit atau cacing gelang. Ini untuk klasifikasi berdasarkan rongga tubuh.
Kingdom Animalia itu terbagi atas dua kelas, yaitu kelas vertebrata, hewan bertulang belakang, dan kelas invertebrata, hewan tanpa tulang belakang. Invertebrata dan avertebrata itu sama. Oke? Kita masuk ke kelas Avertebrata. Pada kelas Avertebrata terbagi atas 8 filum. Ada Porifera, Coelenterata, Mollusca, Platyhelminthes, Annelida, Nemahelminthes, Arthropoda, dan Echinodermata. Pada tayangan yang berikut ini, kita akan mempelajari 4 filum dulu. Yang ini. Kita akan mempelajari yang ini dulu. Oke? Sekarang kita masuk ke Porifera. Coba kalian lihat gambar. Apa yang bisa kalian sebutkan atau kalian sebutkan dari ciri-cirinya, dari tubuhnya? Coba kalian lihat. Pori, berarti dia memiliki banyak pori-pori. Ini pori-porinya yang banyak lubang. Ini adalah salah satu ciri dari porifera. Nah, ini cirinya. Yang pertama, multiseluler. Dia diploblastik, asimetri atau tidak beraturan. Ini yang kita belah tadi, ukurannya tidak akan sama. Kemudian dia berbentuk seperti tabung, vas bunga, mangkuk, atau seperti mangkuk. Kemudian, porifera tidak memiliki yang namanya susunan saraf. Dan respirasi dan ekskresi secara difusi melalui permukaan tubuh, yaitu melalui pori-pori yang ada di tubuh porifera tersebut. Jadi nanti air itu akan keluar masuk dari pori-porinya. Dan sistem pencernaannya secara intraseluler di dalam kuanosit dan amoebosit. Nih, struktur tubuh porifera bisa kalian lihat di gambar ini. Air akan masuk ke sini. Ini ada pori-porinya. Ketika air masuk, di sini ada yang nama ini memiliki flagel. Ini akan berfungsi untuk menangkap makanan yang masuk. Jadi air masuk ke sini dan akan keluar dari sini. Ini nanti airnya akan keluar. Ini untuk bagian dari dinding tubuhnya. Nih, ini untuk struktur tubuhnya yang lebih jelas lagi. Ini semua adalah penyusun dari tubuh porifera tersebut. Ini air akan masuk dari pori-pori. Ini daerah spongsol, dari sini air akan terus bergerak dan keluar dari sini. Masuk dan keluar. Oke. Ini, untuk tipe saluran air pada porifera, porifera terbagi atas 3, yaitu tipe askon yang A, tipe sikon, dan tipe leukon. Kalau tipe askon ini adalah tipe yang paling sederhana, bentuknya seperti vas bunga. Dan air ini hanya langsung satu, masuk, langsung keluar untuk tipe askon. Untuk tipe sikon, dia memiliki ada beberapa lubang yang berbelok. Ini. Dan yang lebih kompleks itu contohnya ada pada leukon. Dia memiliki pori yang di dalam ini yang bercabang-cabang. Ini sudah kompleks. Untuk reproduksi porifera ada secara aksesual dan secara seksual. Jadi kalau dia secara aseksual, dia ada pembentukan tunas. Kemudian nanti tunasnya itu yang akan menjadi individu baru. Kalau dia secara seksual, di sini bisa kalian lihat dia mengeluarkan sperma, terus masuk ke sini. Di sini terjadi pembuahan, keluar dari tubuh poriferanya, dia akan menjadi individu baru, kemudian tumbuh. Ini untuk reproduksi dari porifera. Dan klasifikasi porifera itu ada 3, yaitu kelas Calcarea, kelas Hexatinellida, dan kelas Demospongia. Ini untuk gambarnya bisa kalian lihat. Untuk klasifikasi dari porifera. Ini biasanya kita lihat terdapat di dasar laut. Nih. Atau banyak lubang-lubangnya. Peranan porifera secara yang sering digunakan oleh manusia sebagai spons mandi. Ini dia gambarnya. Sekarang kita masuk ke film yang kedua yaitu Coelenterata. Ini nanti ada istilah dari solum, berarti dia memiliki rongga. Ini rongganya. Itu artinya Coelenterata. Ciri-cirinya, nih, habitat di laut berupa polip,
atau medusa. Jadi dia nanti ada dua jenis, ada satu polip, dia itu menempel pada substrat, dan medusa ini dia nanti yang melayang-layang di perairan. Ini bersifat diploblastik acelomata, simetris radial, untuk pencernaan makanannya di dalam rongga gastrovaskular. Dan ini memiliki tentakel dan penyengat. Jadi ini penyengat ini sebagai alat dia untuk melindungi diri, memiliki tentakel. Dan respirasi dan ekskresi secara difusi. Reproduksinya aseksual dan seksual. Kalau dia aseksual, pembentukan tunas pada polip. Kalau dia seksual, pembentukan gamet pada medusa. Ini untuk struktur tubuhnya. Polip dia berbentuk tabung. Ini nanti dia menempel pada substrat. Dan berbentuk medusa itu ya berbentuk payung atau lonceng. Ini yang medusa nanti dia melayang di perairan. Kalau yang polip dia itu menempel. Ini untuk strukturnya. Ini yang tentakelnya. Ini tentakelnya semua. Ini bagian mulutnya. Klasifikasi Solenterata ada 3, yaitu hidrozoa. Contohnya ada Hydra dan Obelia. Kalau yang kedua Scopozoa, contohnya ubur-ubur. Anthozoa judulnya contohnya mawar laut. Ingat ya, kalau kalian lihat ada ubur-ubur itu termasuk Solenterata karena dia memiliki rongga. Ini rongganya. Ini bisa kalian lihat yang Obelia. Ini yang Miss sebut tadi, dia ini yang berbentuk sebagai polip. Jadi dia menempel. Terus dia berkembang biak. Nih, ini yang medusa melayang, ada yang jantan dan ada yang betina. Jadi mereka melakukan perkawinan secara seksual, menghasilkan sel telur dan sperma, berkembang menjadi zigot, berkembang menjadi ini. Peranannya, hewan ubur-ubur dibuat jadi tepung ubur-ubur, menjadi bahan kosmetik, sebagai bahan makanan juga. Ini untuk peranan dari Solenterata. Yang berikutnya adalah moluska. Moluska sering juga kita sebut dengan hewan lunak. Cirinya, tubuh tidak beruas-ruas, yaitu bersifat simetri bilateral. Berarti ketika kita membelah badannya, akan terbagi menjadi dua yang memiliki ukuran yang sama besar. Bersifat triploblastik selomata, alat pencernaannya berupa ini, mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Reproduksi secara seksual, tetapi ada yang hermaprodit. Hermaprodit artinya berarti dia memiliki dua alat kelamin pada satu individu itu. Dan dia itu bersifat kosmopolit atau bisa ditemukan di mana saja. Untuk klasifikasinya terbagi atas 4, yaitu gastropoda. Ini contohnya nanti siput, bekicot, dia memiliki cangkang. Dan ada cephalopoda. Cepal artinya kepala, poda artinya kaki, berarti dia memiliki kaki di kepalanya. Ini nanti contohnya cumi-cumi. Dan ada bivalvia. Ini contohnya nanti kerang. Kerang ini yang akan menghasilkan mutiara. Biasanya mutiara terbentuk ketika ada benda asing yang masuk ke dalam cangkang tersebut. Kemudian diproses, dia mengeluarkan enzim, kemudian akan membentuk yang namanya mutiara. Dan yang terakhir ada Polyplasopora. Contoh hewannya ini disebut dengan ada kiton atau chiton. Ini untuk peranan moluska, sebagian besar itu digunakan sebagai bahan makanan, bisa dimakan penghasil protein. Dan untuk menghasilkan perhiasan. Kalau merugikannya ini. Oke. Yang terakhir ada Platyhelminthes. Ingat, plat itu artinya plat, atau Platyhelminthes itu artinya pipih. Berarti inilah cacing pipih. Ini untuk ciri-cirinya, tubuh bulatnya pipih, bilateral simetris, bersifat triploblastik acelomata, tidak memiliki sistem peredaran darah. Ya, tidak memiliki sistem peredaran darah. Alat pencernaannya belum sempurna, alat ekskresi berupa sel api atau flame cell, sistem saraf tangga tali, dan bersifat hermaprodit.
Untuk klasifikasinya ada 3, yaitu Turbellaria, contohnya misalnya Planaria. Ini bisa juga kita sebut dengan cacing bulu getar. Trematoda, contohnya Fasciola hepatica. Di sini nanti bisa juga sering disebut dengan cacing hisap. Dan ada Cestoda, contohnya ini Taenia saginata, sering juga disebut dengan cacing pita. Ini untuk gambarnya. Kalau untuk Turbellaria bisa kalian lihat ini gambarnya cacing bulu getar, berarti ada bulunya sebenarnya tapi tidak terlalu kelihatan. Sistem saraf tangga tali, sistem ekskresinya itu flame cell atau sel api. Ini untuk struktur tubuhnya. Ini yang kita sebut dengan saraf tangga tali. Kalau kalian bingung, ini yang dimaksud. Dia berbentuk tangga. Kayak ini disebut saraf tangga tali. Ini strukturnya. Kemudian untuk reproduksi planaria, DT secara fragmentasi kalau yang untuk aseksualnya. Ini fragmentasi. Jadi dia memotong badannya membentuk individu baru. Untuk trematoda atau cacing isap memiliki alat pisau sakat di ujungnya. Nanti ada untuk alat penghisapnya. Biasanya ini terdapat dalam darah, dalam hati, dalam usus, dan dalam paru-paru. Ini untuk Fasciola hepatica atau cacing hati. Ini karena namanya hepatica, ini artinya adalah hati. Berarti cacing itu terdapat di hati. Ini untuk reproduksinya. Coba kalian lihat, ketika nanti hewan ini mengeluarkan kotoran, kotorannya itu mengandung yang namanya telur. Telur dari cacing itu. Telur ini akan berkembang menjadi larva bersilia atau miracidium. Kemudian dia akan berenang mencari inangnya. Dia akan masuk ke dalam tubuh siput ini, namanya nanti dia itu jadi sporokista. Ketika dia di dalam tubuh siput, dia akan berkembang secara seksual menjadi redia. Redia bisa juga disebut dengan ready. Ketika dia sudah ready, dia akan keluar dan dia akan keluar dari tubuh siput ini dan akan berkembang menjadi serkaria. Serkaria akan berkembang menjadi metaserkaria dan metaserkaria akan berkembang menjadi cacing hati dewasa. Nanti dia nempel lagi di rumput-rumput, kemudian dimakan lagi dan akan terus seperti itu berputar-putar. Ini untuk cacing pita. Ini juga parasit pada usus manusia. Ini untuk ciri-cirinya. Cacing pita. Ini struktur tubuhnya, ini yang sebagai pengaitnya dia. Cara dia untuk menempel pada induknya menggunakan ini. Nih bentuknya cacing pita. Ini panjang, bersegmen. Ini siklus hidupnya, bisa kalian lihat ini gambarnya. Ini yang skolek, tempat dia untuk menempel. Jadi ini kita bisa terinfeksi ketika kita makan daging hewan yang sudah terinfeksi dengan cacing ini dan ketika daging tersebut dimasak kurang masak, jadi hewannya itu masih ada telurnya, jadi kita jadi terinfeksi. Ini juga daur hidupnya. Ketika kita memakan daging hewan yang sudah terinfeksi, kita juga akan ikut terinfeksi. Itu daur hidupnya. Itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih.